sebelumnya kita bahas yang pertengahan. Ini hadasnya sih hadas besar sebenarnya, karena disebut junub itu kan hadas besar. Tapi dalam kaitan larangan-larangannya dia yang disebut pertengahan, mutawasit, hadasan awsat. Jadi hadas yang pertengahan. Itu ada 6 larangan. Kemarin kita sudah selesaikan dan sekarang wayahrumu bil haid. Kemarin sudah kita bahas sholat, ini yang tinggi ya. Ada 10 perkara. Yang pertama sholat sudah kita bahas. Itu seperti yang lain juga. Tawaf. Kemudian yang ketiga masul mushaf, memegang mushaf. Jadi ada Al-Quran itu yang munazzal, ya, minallah atau minas sama ila sama'id dunya. Sedangkan mushaf itu tulisan, jadi Quran yang ditulis. Kalau Quran bacaan itu yang dibaca, itu maka orang kadang-kadang membedakan antara mushaf dengan Quran. Kalau mushaf Quran yang ditulis, kalau kita Quran sama aja kan. Kalau kita Quran sama itu sama aja. Sama aja saya. Pokoknya itu tulisannya. Yang penting dibaca. Al-Quran. Tahunya kalau dibaca tulisannya Injil. Yang dibaca. Kemarin yang ketiga juga udah kita bahas masul mushaf, kemudian pendapat Imam Nawawi. Nah, sekarang kita melanjutkan bahasan tentang pemegang mushaf. Bagaimana kalau di dalam kitab itu antara Quran dengan yang lainnya? Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi di dunia wal akhirah. Wa amma kutubut tafsir wal fiqh, dan adapun kitab tafsir dan kitab fikih. Itu tentang hukum-hukumnya. Fa in kana al-Qur'anu fiha aktsaru min ghairihi, jika adanya Al-Qur'an di dalam kitab tersebut, kitab tafsir dan kitab fikih, lebih banyak Qur'annya daripada selainnya. Kan kalau tafsir itu ada penjelasannya. Ini Qur'annya lebih banyak daripada yang lain. Haruma masmuha wa hamluha, itu haram memegangnya juga membawa. Kalau ingatannya nggak boleh, apalagi riba. Pak Ade dulu waktu datang ke rumah mertua, anaknya dipegang aja nggak boleh, apalagi riba. Jadi logikanya gitu. Pokoknya kalau pegang aja nggak boleh, apalagi riba. Iya. As-sahhuha la yahrum. Maaf. Wa in kana ghairuhu aktsar, dan jika yang lainnya lebih banyak, maksudnya selain Al-Quran, selain Al-Quran itu lebih banyak, kama huwa al-ghalib, sebagaimana dia yang menurut yang banyak. Fa fihi salasatu qaul, maka dalam perkara pendapat tentang hal itu ada 3 pendapat. As-sahhuha la yahrum, yang sahih, yang paling sahih itu tidak diharamkan. Yang tidak diharamkan memegang sama membawa. Wasani yahrum, ada pendapat yang kedua itu diharamkan, berarti dilarang memegang sama membawa. Wasalis in kana al-Qur'anu fi khattin mutamayyizin bi lafzin, pendapat yang ketiga, jika adanya Al-Quran itu ditulis ya, dengan dibedakan dengan lafaz lainnya, ai bistima'in aw humratin wa nahwiha harum. Tulisan Quran itu dibedain, ada yang dikasih merah, biru atau apa, kan banyak tuh buku-buku kadang-kadang dikasih tulisan yang
dikumpulin itu dengan perbedaan seperti itu, dikasih warna merah atau macam lainnya, maka diharam. Ini pendapat yang ketiga. Wa illam yatamayyaz lam yahrum. Kalau enggak dibedain, maka tidak haram. Jadi awal namanya Quran tulisan sama aja, itu enggak. Ini berkaitan kalau tulisan selain Al-Quran lebih banyak. Jadi ada beberapa pendapat, 3 pendapat. Qala sahibut tatimmati, berkata pengarang dari kitab At-Tatimmah, min ashabina, dari golongan kami, yaitu mazhab Syafi'i. Idza qulna la yahrumu fa huwa makruh. Ini kalau dikatakan, jika dikatakan oleh kami itu tidak dilarang, jatuhnya itu makruh. Kalau diharamkan menjadi haram jelas. Tapi kalau la yahrumu berkaitan ini, itu jatuhnya makruh. Ya makruh kan kalau ditinggalkan lebih baik daripada dilaksanakan. Kalau kita kan merokok masih makruh ya. Tapi ada yang mengatakan haram. Ya namanya itu pendapat kan gitu. Tapi bagus yang haram apa bagus yang makruh? Haram. Ya tergantung masing-masing. Kalau yang merokok kalau menurut saya haram. Oh, haram. Oh, udah rokok. Karena satu biji aja, satu bungkus 20.000 kali sekian, umpamanya bisa untuk apa? Jadi gitu. Wa amma kutubu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gimana? Kalau dengan kitab yang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma kutubu hadis Rasulullah, dan adapun kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa illam yakun fiha ayatun minal Qur'an fala yahrumu masuha. Pendapat mengatakan jika tidak ada di dalam kitab hadis tersebut ayat daripada Al-Quran, maka tidak haram memegang orangnya. Wal aula alla tumassa illa ala muharramin. Tapi yang utama itu berkaitan dengan kitab hadis Rasulullah, jangan kita memegangnya kecuali dalam keadaan suci. Apa maksudnya Pak? Kayak kemarin tuh kita bertabaruk dengan Al-Quran. Nah, di sini bertabaruk keberkahan daripada hadis Rasulullah dalam artian menghormati. Wa in kana fiha ayatun, dan jika di dalam kitab hadis tersebut ada ayat-ayat Al-Quran, fala yahrumu 'alal madzhab bal yukrah, maka tidak diharapkan di dalam pendapat yang lain menurut mazhab, akan tetapi dimakruhkan. Wa fihi wajhun annahu yahrum, dan ada pendapat yang mengatakan dia dengan kondisi tersebut sesungguhnya itu diharamkan.